Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Raihan Despriatama. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal tentang sistem pendukung keputusan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH, menggunakan metode Simple Additive Weighting. Jurnal ini dibuat oleh 1. Intan Putri Pratiwi, 2. F.X. Fernandus, 3. Arthur Daniel Limantara. Sebelumnya, apa yang dimaksud dari sistem pendukung keputusan? Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, merancang dan membuat sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan program keluarga harapan atau PKH menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW yang dapat mengolah kriteria dalam menentukan penerimaan PKH. Yang kedua, menerapkan Simple Additive Weighting atau SAW untuk menentukan penerimaan program keluarga harapan agar lebih efisien dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disingkat dengan SAW. SAW memiliki pengertian yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Metode ini seringkali dikenal sebagai algoritma dengan metode penjumlahan berbobot. Metode ini membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan ke suatu skala yang didapat dengan semua rating dari alternatif yang tersedia. Selanjutnya, kriteria-kriteria untuk mengambil keputusan ini adalah yang pertama, kriteria luas rumah, kedua, status kepemilikan rumah, ketiga, penghasilan, yang keempat, aset yang dimiliki, yang kelima, jenis dinding, keenam, jenis lantai, yang ketujuh, jenis sumber air, kedelapan, ibu hamil atau menyusui, 9, lanjut usia atau penyandang disabilitas berat, yang terakhir jumlah tanggungan. Kita masuk ke rumus atau ke tabel pertama ini kriteria penghasilan, jenis variabelnya merupakan benefit, bobotnya 2. Yang selanjutnya luas rumah, variabelnya benefit, bobotnya 1,5. Selanjutnya status kepemilikan rumah, variabelnya benefit, bobotnya 1. Aset yang dimiliki, variabelnya benefit, bobotnya 1,5. Jenis dinding, variabel benefit, bobotnya 1. Jenis lantai, variabel benefit, bobotnya 1 juga. Sumber air, variabelnya benefit, bobotnya 0,5. Ibu hamil atau menyusui, variabelnya adalah cost, bobotnya 0,5. Lanjut usia atau penyandang disabilitas, variabelnya cost, bobotnya 0,5. Selanjutnya jumlah tanggungan, variabelnya cost, bobotnya 0,5 juga. Yang pertama, kriteria penghasilan untuk menentukan tabel rating kecocokan kriteria. Yang pertama, penghasilan. Kriterianya penghasilan jika lebih dari 2 juta diklasifikasikan sebagai banyak, nilainya 2,5. Terus selanjutnya jika penghasilan 1,5 sampai 2 juta diklasifikasikan cukup, nilainya 5. Jika penghasilan 0 sampai 1,5 juta, klasifikasinya sedikit, nilainya semakin tinggi yaitu 7,5. Selanjutnya kriteria luas rumah. Jika luas rumah lebih dari 500 meter persegi, klasifikasinya sangat rendah, nilainya sangat rendah juga yaitu 1. Jika luas rumah 200 sampai 500 meter persegi, klasifikasinya rendah, nilainya 2,5.
Untuk selanjutnya, jika luas rumah 101 sampai 200, klasifikasinya sedang, nilainya 5. Jika luas rumah 51 sampai 100 meter persegi, klasifikasinya tinggi, nilainya 7,5. Jika luas rumah 0 sampai 50 meter persegi, klasifikasinya sangat tinggi dan nilainya juga sangat tinggi, yaitu 10. Selanjutnya, kriteria status kepemilikan rumah. Jika status kepemilikan rumah yaitu milik sendiri, klasifikasinya rendah, nilainya juga rendah, yaitu 2,5. Jika kepemilikan rumah yaitu sewa, klasifikasi sedang, yaitu bernilai 5. Jika kepemilikan rumah menumpang, klasifikasinya sangat tinggi, yaitu dengan nilai yang sangat tinggi juga, 7,5. Yang selanjutnya, kriteria aset yang dimiliki. Jika aset yang dimiliki lebih dari 30 juta, diklasifikasikan banyak, nilainya sedikit, yaitu 2,5. Jika aset yang dimiliki sekitar 10 juta sampai 30 juta, diklasifikasikan sedang, memiliki nilai 5. Jika aset yang dimiliki kurang dari 10 juta, diklasifikasikan sedikit, dengan nilai yang lebih tinggi, yaitu 7,5. Kriteria selanjutnya yaitu jenis dinding. Jika jenis dinding bata diklasifikasikan rendah, nilainya rendah juga, 2,5. Jika jenis dindingnya kayu, klasifikasinya sedang, nilainya 5. Jika jenis dindingnya bambu, klasifikasinya sangat tinggi dengan nilai yang sangat tinggi juga, yaitu 7,5. Untuk kriteria yang selanjutnya yaitu jenis lantai. Jika jenis lantai keramik, klasifikasinya rendah dengan nilai 2,5. Jika jenis lantainya semen, klasifikasinya sedang dengan nilai 5. Jika jenis lantai tanah, klasifikasinya sangat tinggi, yaitu dengan nilai 7,5. Untuk kriteria selanjutnya yaitu sumber air. Untuk jika menggunakan sumber air dari PDAM, klasifikasinya rendah dengan nilai 2,5. Jika pompa air sedang dengan nilai 5. Jika menggunakan sumur, klasifikasinya tinggi dengan nilai 7,5. Untuk selanjutnya, kriteria ibu hamil atau menyusui. Jika ibunya tidak hamil atau sedang menyusui, klasifikasinya rendah dengan nilai 2,5. Jika ada ibu hamil atau menyusui, klasifikasinya tinggi dengan nilai 7,5. Kriteria yang selanjutnya itu lansia atau lanjut usia atau penyandang disabilitas. Jika dalam suatu kakak memiliki kriteria lanjut usia atau penyandang disabilitas, jika tidak memiliki yaitu klasifikasinya rendah dengan nilai 2,5. Jika ada, klasifikasinya tinggi dengan nilai 7,5. Kriteria selanjutnya yaitu jumlah tanggungan. Jika memiliki jumlah tanggungan lebih dari 5, diklasifikasikan banyak dengan nilai juga banyak, yaitu 7,5. Nah, selanjutnya jika jumlah tanggungannya 2-5, klasifikasinya sedang dengan nilai 5. Jika jumlah tanggungannya 1 atau diklasifikasikan sedikit dengan nilai 2,5. Jika tidak memiliki tanggungan, diklasifikasikan sangat sedikit dengan nilai 1. Di sini jumlah tanggungan yaitu jumlah anak atau jumlah anggota keluarga dalam setiap kakaknya. Untuk kesimpulannya yaitu
Pertama, metode Simple Additive Weighting dapat diterapkan dalam sistem pendukung keputusan penerimaan program Keluarga Harapan. Sistem ini digunakan sebagai acuan dari pihak desa Joho, Kecamatan Pates untuk menentukan penerimaan bantuan. Yang kedua, dengan sistem ini maka akan dijadikan kinerja pihak desa Joho dalam penentuan bantuan menjadi lebih mudah dan resiko kecurangan menjadi lebih kecil.